Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Kismia Putri dengan NIM 184200631, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas yang telah dosen saya berikan, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Publik, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Syahid Abbas, yaitu dengan tugas terkait dan tentang tatanan ekonomi pasca pandemi COVID. Berikut ini yaitu merupakan presentasi yang telah saya buat. Oke, baiklah, kita langsung saja kita mulai presentasi saya, yaitu tentang tatanan baru ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tatanan baru ini dimulai dari tercetuskannya atau diterapkannya yaitu konsep new normal yang menurut salah satu ketua tim pakar gugus, yaitu new normal merupakan perubahan perilaku untuk seseorang tetap menjalankan aktivitas normal seperti biasanya, akan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan guna untuk pencegahan terjadinya penularan COVID yang lebih banyak lagi. Konsep ini merupakan prinsip new normal, yaitu bisa menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat itu sendiri. Pemerintah telah menggalang gerakan bertajuk 4 Sehat 5 Sempurna. Di sini dimaksud gerakan bertajuk 4 Sehat 5 Sempurna, yaitu yang pertama memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan, serta istirahat yang cukup dan tidak panik. Tubuh perlu imunitas tinggi dengan cara makan makanan yang bergizi. Lantas apa dampak COVID pada bidang ekonomi yang sangat terasa ini? Yaitu yang pertama, ada nilai ekspor dan impor Indonesia terhadap Tiongkok menurun pada Januari 2020. Ekspor ke Tiongkok turun sebesar 12,07% menjadi 2,24 US dollar miliar pada Januari 2020. Yang kedua yaitu yang nilai impornya terkontraksi sebesar 2,71% menjadi 4 miliar US dollar. Wow, banyak sekali ya turunnya. Lantas, apakah ada defisit negara dengan RI dengan Tiongkok turun? Ya, pasti ada. Defisit neraca dagang Republik Indonesia dengan Tiongkok menjadi 1,84 miliar pada Januari 2020, dan yang kedua yaitu angka tersebut turun dari posisi Januari lalu 2019 sebesar Januari tahun lalu 2019 sebesar 2,4 US dollar per sen miliar. Wow. Selanjutnya yaitu ada dampak peningkatan kapasitas investasi langsung Tiongkok ke Indonesia berpotensi menurun. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari Tiongkok mencapai 4,74 miliar. Dari segi kontribusi investasi meningkat dari 2,15% pada tahun 2015 menjadi pada 2019. Lalu, apakah ada bentuk penanganan dampak COVID? Pasti ada. Di sini saya mengambil pola yang disusun oleh Selberg, Revers, dan Schwartz, yaitu dalam badan ekonomi setelah pandemi, yaitu yang pertama bentuk V atau V-shape. Pandemi menyebabkan perekonomian anjlok yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi menurun tajam dan pengangguran melonjak, tapi dalam waktu singkat bisa pulih kembali pada posisi sebelum kritis. Yang kedua yaitu bentuk U. Pertumbuhan turun drastis dan pengangguran meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi untuk pulih butuh waktunya yang lama. Kesenjangan antara jalur pertumbuhan ekonomi lama dan baru tetap besar yang menunjukkan kerusakan pada sisi suplai ekonomi. Output yang hilang besar dan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk kembali pada kondisi sebelum krisis. Jadi kalau yang V sama yang U itu bedanya, kalau V itu dalam waktu singkat bisa pulih kembali pada posisi sebelum krisis, tapi kalau yang U itu waktunya lebih lama, jadi jangka untuk mengembalikannya itu lebih lama lagi. Selanjutnya yaitu bentuk W atau multiply, perulangan pola V. Hal ini bisa terjadi karena adanya outbreak gelombang kedua dan seterusnya. Bentuk ini juga tergolong bentuk buruk dari proses pemulihan ekonomi suatu negara, jadi lebih buruk dari U dan V yang tadi ya. Selanjutnya yaitu ada bentuk L sebagai bentuk yang terburuk. Ini yang paling buruk banget. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi negara tidak pernah memiliki jalur output sebelumnya, tetapi juga tingkat pertumbuhannya menurun. Jadi semua di bentuk L ini sama-sama turun semua, sama-sama buruk semua, nggak ada baik-baiknya. Jarak antara jalur lama dan baru dari pertumbuhan semakin lebar dengan output yang hilang terus berlanjut. Ini berarti akan terjadi krisis setelah meninggalkan kerusakan struktural yang permanen pada sisi supply.
Bentuk ini merupakan bentuk yang paling merusak akibat dari krisis. Yaitu selanjutnya ada anggaran Indonesia menghadapi COVID. Yang pertama yaitu sebesar 75 triliun untuk di bidang kesehatan, 110 triliun untuk jaringan pengamanan sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, yaitu ini di ekonomi moneter perbankan ya. Yang selanjutnya yaitu 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya, apakah pemerintah cuma akan diam tangan seperti itu? Enggak, pemerintah pasti mempunyai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 seperti yang saat ini kita terjadi, yaitu yang pertama, untuk mempercepat pengobatan dan pencegahan penularan yang lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan APD, menggratiskan biaya pemerintah pemeriksaan baik yang terbukti maupun tidak, atau hal-hal yang bersifat dapat mencegah. Kenapa di sini kok malah lebih cepat untuk pengobatannya? Kita akan membuang-buang uang gitu kan? Karena sebenarnya kalau kita di awal segera kita tangani, diharapkan untuk yang kedepannya itu tidak akan dapat mengurangi terjadinya gitu, karena kesehatan akan dipercepat, pengobatan kesehatan juga akan dipercepat gitu loh. Jadi nanti bisa dikalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan pulihnya ekonomi masyarakat akan datang gitu. Yang kedua yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi. Pemerintah juga dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya tarif daftar listrik diturunkan, BBM diturunkan, dan suplai air bersih juga ada. Contoh penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD, mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran $20 per barel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global. Kenapa? Karena ekonomi ini buruk nggak cuma di Indonesia gitu. Ekonomi buruk itu di seluruh dunia yang terkena COVID, jadi semua perekonomian buruk, sehingga kita sama-sama untuk ngebantu masyarakat gimana caranya biar perputaran roda ekonomi itu tetap berlanjut. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak penghasilan baik pekerja industri manufaktur ataupun pajak badan untuk industri manufaktur. Oke, semestinya diperluas. Perlambatan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor industri manufaktur, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Nggak cuma 1-2 sektor, tapi hampir seluruh sektor itu terkena dampak dari COVID ini sendiri. Jadi pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak seperti pemberian potongan biaya pajak, percepatan pembayaran restitusi, dan penurunan bayar cicilan pajak kepada sektor-sektor lain, khususnya yang terkena dampak paling parah. Contohnya ini yang paling parah yaitu terkena sektor transportasi dan pariwisata. Kenapa? Karena semenjak COVID terjadi, transportasi dilarang. Jelas karena dia di awal-awal kemarin terjadi yaitu PSBB. Selanjutnya pariwisata. Di situ pariwisata benar-benar tutup total. Kenapa? Nggak ada orang yang mau berkunjung gitu. Karena kalau semakin banyak orang di situ akan semakin banyak juga yang terkena COVID. Jadi untuk mencegah itu terjadi, pariwisata juga ditutup untuk sementara waktu sampai sekarang, dan sekarang pun dibuka itu masih beberapa ya, belum full semuanya terbuka. Yang keempat yaitu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat bahwa dengan memberikan BLT yaitu bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Intinya pada masyarakat yang benar-benar terkena dampak COVID. Di saat seperti ini potensi panic buying dan penimbunan sangat besar sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Selanjutnya yang kelima yaitu penyaluran BRT juga perlu diikuti dengan ketetapan data penyaluran bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya sehingga dana BRT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkannya. Ini kita belajar dari pengalaman penyaluran bantuan selama ini yang belum terdistribusi secara merata ya, khususnya bagi masyarakat yang justru membutuhkan tapi malah tidak dapat, yang dapat malah yang yang cukup, yang di atasnya gitu. Oleh karena itu koordinasi ini sangat
dibutuhkan, validasi data sangat dibutuhkan sampai dengan level kecamatan, perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu. Dari pusat sampai benar-benar terpelosok sampai benar-benar di tingkat terakhir itu harus diperhatikan benar-benar agar semua itu bisa merata bantuannya dan juga nggak salah sasaran ya. Dan selanjutnya keenam yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Diberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang-utang sektor swasta. Selain untuk UMKM, juga untuk usaha-usaha yang menghadapi resiko pasar dan nilai tukar yang tinggi. Contohnya BI dan OJK perlu merumuskan kebijakan yang bersifat strategis untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang menjadi salah satu beban pelaku ekonomi khususnya di saat perlambatan ekonomi seperti saat ini gitu. Jadi contohnya kalau yang tadi ya, yang ini otoritas ini misal BI kayak memberikan kebijakan untuk penurunan bunga. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kredit kayak gitu bunganya diturunkan. Jadi kan nanti perputaran roda keuangannya tetap berjalan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu mengungkap peluang untuk membuat terobosan kebijakan baru. Kita ambil sisi fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang diterapkan Undang-Undang Keuangan Negara. Maka diperlukan kebutuhan belanja negara untuk memberikan insentif kepada perekonomian. Sedangkan di sisi moneter perlu dicontoh otoritas moneter beberapa negara yang aktif terjun memberikan insentif, khususnya ketika kebijakan suku bunga acuan dan beragam kebijakan konvensional tidak bekerja secara optimal seperti saat ini. Ya baiklah, itu tadi yang dapat saya presentasikan tentang tatanan baru ekonomi pasca pandemi saat ini. Saya mohon maaf jika ada kurang salahnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.